Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini gue akan melakukan perjalanan touring lagi nih dari Bekasi ke Purwokerto sob. Cuman pada video kali ini dibungkus dengan sedikit gimmick, yaitu mudik lebaran 2025. Gimana keseruan perjalanannya? Saksikan sampai habis ya teman-teman. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen pada video ini. Sekarang jam 6:21 dari Indomaret Raya Setu. Kita akan memulai perjalanan kita menuju Purwokerto kawan-kawan. Sedikit insiden tadi pagi yang sangat aneh teman-teman. Gue kok bisa nyasar di Cikarang, aneh sekali. Jam 7:11 gue udah sampai di Karawang nih. Ini baru masuk Karawang nih sob. Dan ternyata nggak jauh dari gua keluar tadi itu nggak lama langsung ke Karawang ya. Apakah itu bisa dibilang jalan alternatif? Gue nggak tahu teman-teman. Tapi yang jelas jalan tadi tuh nggak membingungkan kok. Cuman agak-agak masuk ke pemukiman-pemukiman gitu deh. Dan ini di depan kita akan belok ke kiri teman-teman, memasuki lingkar Tanjung Pura nih. Teman-teman, jam 7:12 gua memasuki jalur lingkar Tanjung Pura nih. Di sini kita ambil kiri. Dan jalan ini akan terasa sangat amat panjang kawan-kawan. Masih dari Tanjung Pura teman-teman. Dari tadi Bekasi sampai sini tuh lancar banget. Gue nggak nemu titik-titik kemacetan sama sekali. Padahal ini H-1 menjelang lebaran teman-teman. Gue masih mengira kalau hari itu bakal rame sama pemudik. Tapi nyatanya ya ramai, tapi lancar, nggak ada kemacetan sama sekali. Semoga perjalanan ini akan terus lancar sampai ke Purwokerto tanpa kendala apapun, tanpa kurang apapun sob. Dan Tanjung Pura sendiri di kiri jalan itu banyak banget pondokan-pondokan buat yang pada ngeres nih. Dan untuk jalan raya Tanjung Pura sendiri itu masih ada beberapa titik yang rusak sob. Jadi gua di sini ngambil jalur kiri terus, soalnya yang rusak itu malah ada di sebelah kanan teman-teman. Yang notabene-nya kan sebelah kanan kan digunakan untuk mendahului ya, alias jalur cepat gitu. Jadi agak ngeri deh kalau kita ngambil jalur kanan terus. Akhirnya gua di sini ngambil di jalur kiri aja. Speed rata-rata ada di 70 km/jam di speedometer. Kalau di GPS-nya tuh masih di 60-an teman-teman. Kayak tadi contohnya tuh kalau kalian lihat di sebelah kanan tuh ada jalan rusaknya sob. Baru aja kita omongin kan udah kita lewatin tuh. Dan ini kalau di sebelah kiri juga sebenarnya nggak mulus-mulus amat, alias di setiap tambelannya itu masih kurang rata. Akhirnya menyebabkan ya bumpy kayak gini nih teman-teman. Dan teman-teman, saat ini kita sudah memasuki Subang nih sob. Saat masuk sini tuh kalau gue lihat kok jalannya makin parah ya. Di sebelah kanan banyak yang bolong, terus di garisnya itu tidak rata teman-teman. Jadi saat mau pindah jalur tuh agak-agak ngeri ya. Terus di kanannya banyak yang bolong loh, semakin banyak yang bolong gitu. Speed gua ada di 72, masih 72, 70. Masih rata segitu teman-teman, biar kalau ngerem tuh masih dapet ya. Dan perjalanan kita tuh masih harus menempuh 6 jam 7 menit lagi untuk sampai ke kota Purwokerto teman-teman. Saat kalian memasuki Pemanukan, yang notabene-nya kayaknya masih ada di Subang deh, kalian akan menemukan jalan yang agak sedikit lebih baik daripada saat kalian
memasuki Subang tuh, perbatasan Karawang dan Subang itu waduh kacau. Nah, saat kalian masuki Pemanukan ini sih udah lumayan enak jalanannya. Cuman ya kadang-kadang masih ada tambalan-tambalan yang tidak rata, jadi menyebabkan bumpy. Yang penting mah fokus deh. Dan ini adalah POV orang yang pertama kali melintasi Pantura ya teman-teman. Maaf kalau agak-agak gimana gitu ya. Gue memutuskan untuk ngeres di sini teman-teman, di Alfamart Kubang Jaran. Dan di sini pula juga gue memutuskan untuk menghapus data-data seperti foto atau video yang sudah tidak terpakai. Ada juga nih posko mudik lebaran teman-teman. Buat yang mau ngeres dipersilahkan. Oke teman-teman, jam 9:19 gua istirahat kurang lebih hampir 1 jam teman-teman. Ini udah ada di perbatasan antara Subang dan Indramayu. Tadi info dari mas-mas yang di samping gua kalau Indramayu 1 jam di depan. Di sisi kiri kalian bisa lihat ya para penyapu koin. Gue selama ini hanya bisa melihat di YouTube dan gue akhirnya melihat langsung tradisi penyapu koin. Buat para pengendara barangkali ada yang ingin berbagi stok koinan deh. Mau berangkat stok koinan, gue lupa nggak nyetok koinan. Kalau lembaran kan takut terbang malah kemana-mana, duitnya malah ke tengah, ngeri. Kalau koin kan berat, bisa dilempar langsung pinggir gitu. Tadi pas di penunjuk jalan pelabuhan itu memori gue penuh, CS pas banget. Memori gue penuh tadi, jadi gue sambil istirahat sambil ngapus-ngapusin berkas-berkas yang udah tidak terpakai lagi. Gue hapus semua. Lumayan nambah-nambah space. Oke, perjalanan masih jauh teman-teman. Semoga kalian tetap tidak bosen untuk nonton video gua yang ala kadarnya ini. Dan jangan lupa support channel kecil gua sob, dengan cara kalian subscribe, like. Gua seneng banget. Dan gue bakal lebih semangat lagi buat bikin konten kedepannya sob. Gue ada di Tugu ini nih, di simpangnya patrol. Habis pindah posisi tas nih teman-teman, gue taruh depan karena punggung sudah mulai pegal sepertinya. Nah, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut lagi teman-teman. Perjalanan masih jauh menuju Purwokerto. Enteng banget punggung. Tadi berat banget punggung. Ya walaupun isinya cuman apa ya, ini isi tas gua itu isinya cuman perlengkapan pribadi doang sob. Sama kayak buat pegel, minyak kayu putih, hotin cream, gitu-gitu doang isinya, cuman kayak yang pegel. Apakah lemah saya? Maklum teman-teman, baru pertama kali kita jalan jauh. Biasanya cuma dekat-dekat doang, Bandung, Sukabumi, gitu-gitu aja. Jonggol, biasanya cuma gitu-gitu doang. Sekarang kita Pantures ya. Ada kata-kata yang sedikit menggelitik. Pantures itu bukan tentang kecepatan tapi tentang ketahanan, asik. Terus ada kata-kata lagi yang bilang jalur utara itu untuk ketahanan, untuk menguji ketahanan motor, jalur selatan untuk menguji skill pengendara. Begitu. Apakah benar teman-teman? Buat yang sudah berpengalaman bisa sharing pengalamannya sob. Gue udah masuk di mana nih? Masih di pasar. Kalau di map sih Haurgelis ya. Cuma nggak tahu ini pasar apa nih. Patrol Indramayu. Alhamdulillah sudah masuk Indramayu teman-teman. Oh ternyata patrol itu di Indramayu. Aduh norak banget. Kita masuk Indramayu teman-teman. Assalamualaikum yang punya kawasan Indramayu, izin melintas nih kawan. Teman-teman, kita sedang jalan di pinggir laut teman-teman. Nah, di sini tuh laut teman-teman.
Nah, tuh laut utara teman-teman. Kita berjalan di pinggir laut teman-teman, di kawasan di Kertawinangun, Indramayu. Kita di pinggir laut sob, seru juga. Dan ini bekas-bekas air ini kali ya, di air pasang kali ya. Ini rumahnya di pinggir-pinggir sini gimana nih kalau air pasang? Kita ada di daerah Kertawinangun, jam 9.41. Speed gue masih rata-rata di 74, 75, 60, kadang-kadang naik 80 teman-teman. Nah, jarang banget lebih dari 80. Speed gue jaga segitu aja ya, mengingat kasihan motor gue juga, gue nggak mau terlalu menyiksa gitu, jangan terlalu digeber. Oke, gitu dulu teman-teman, kita lanjut lagi. Ternyata nggak PW tempatnya buat foto, jadi gue terabas terus, lanjut lagi aja. Di depan udah mau nyampe ke pertigaan Jatibarang Langut. Ternyata masih di Indramayu sob. Gue kira udah mau nyampe Cirebon, masih Indramayu kawan. Kalau ke kiri kita itu gue lihat di maps ya, kalau ke kiri itu ke Cirebon. Nah, lewat Indramayu kota. Nah, kalau ini kayaknya lingkar Indramayu deh, berarti ini kita. Oh, ada rute terbaru nih, terima aja. Nggak tahu, katanya ada rute baru sob, 38 kilo. Kita masuk ke jalan Dr. Setiabudi. Lah, kok Cirebon Bandung? Nggak tahu, kita liatin aja nanti. Kalau misalnya membingungkan, gue nanti akan melipir dulu buat ngecek-ngecek GPS-nya. Ya beginilah kurang lebih POV orang yang pertama kali melintasi jalur Pantura kawan-kawan. Penuh dengan kebingungan, takut salah langkah, takut salah jalan. Tuh bapak-bapak yang tadi tuh, ini kalau kalian notice dan kalau ke shoot juga, bapak-bapak itu tuh barengan sama gue terus tau. Ntar gue nyalip dia, ntar dia nyalip gue. Dari Bekasi juga barengan. Nggak tahu nih kita bakal kesalip, gue bakal nyalip bapak itu lagi nggak ya? Plat G, bapaknya plat G, kayaknya mau ke Tegal deh, Tegal dan sekitarnya. Ya gue selama ini lihat Pantura tuh hanya melalui YouTube kawan-kawan, dan sekarang gue melintasi jalur Pantura langsung, penuh dengan kebingungan. Bahkan dari awal hanya udah aneh. Yang harusnya gue dari jalan STTD itu keluar STTD itu Kalimalang, itu gue bisa langsung ke Pantura lewat Ramayana Cibitung CS. Tapi gue ngide malah lewat Kalimalang dengan mengikuti emas-emas naik Ninja plat L. Pas sudah ketemu lurusan ya gue ditinggalin lah, jelas aneh banget, nggak bisa kekejar. Akhirnya gue belok ke Jawa BK. Di Jawa BK gue mulai ragu gue harus kemana. Akhirnya gue buka GPS. Dan anehnya gue belum set ke motor, malah mobil. Akhirnya gue disuruh puter balik. Gue akhirnya menyadari kalau ada yang aneh. Gue lihat GPS gue, akhirnya gue set lagi ke motor. Akhirnya diarahin masuk ke pintu 2 Jawa BK, kawasan Jawa BK, masuk ke pintu 2. Diarahin lewat pemukiman dan tembus-tembus ke perbatasan Kerawang teman-teman. Ya alhamdulillah, tembusnya langsung ke Cikarang, mepet Karawang. Jadi gue nggak ngelewatin itu, nggak ngelewatin SJC, gue nggak ngelewatin stasiun Cikarang, gue langsung labas ke perbatasan gitu. Tadi ini gue nggak ngelewatin situ CS, dan ya mungkin itu nggak tahu tadi pagi sikonnya gimana, macet atau kagak. Tapi kalau hari-hari biasa itu tempatnya macet di situ tuh. Jadi nyasar membawa berkah lah. Walaupun membingungkan teman-teman. Jam 10.31 gua udah masuk Kabupaten Cirebon teman-teman. Tadi di belakang gua ada gapuranya, gua nggak sempat kerekam sob. Sejauh ini gua belum nemu itu pom bensin Shell coy. Di mana ya? Pom bensin Shell anjir, gua belum nemu dari tadi loh. Bensin gua
Udah 3 bar lagi nih. Gue di Subang itu sisa 3 bar juga. Di Subang perbatasan Indramayu ya. Pas gua ngeres tadi pertama, gue tuang tuh bensin gue 1,5 liter, hampir full, 5 bar tuh. Masuk Cirebon tinggal 3 bar lagi nih. Dan gue belum nemu pom bensin Shell. Mana tadi apa namanya botolnya gue buang lagi, nyesel gue buang. Terus gue simpen aja anjir. 3 bar nih. Bingung antara gue harus ngisi lagi, takutnya ntar di suatu tempat gak ada pom bensin, gue repot, atau tetap nunggu Shell ya. Amannya sih gue ngisi aja sih. Isi apa ya, pertama apa pertalit ya, pertama turbo. Ya gini lah kalau misalnya punya tangki kecil. Kalau nggak salah tuh tangki gua ini kapasitasnya 4,5 atau 4,2 gitu, lupa gua. Ya kurang lebih 4 literan, nggak nyampe 5 liter. Kayak kalau pakai motor tangki depan tuh kayak CB atau Fiction gue yang dulu, gue isi Shell full, aman kali ya nyampe Purwokerto, nggak usah ngisi lagi, paling ngisi di Purwokerto kali. Karena kapasitasnya kan gede, gue fullin aja tuh. Ini sejauh mata memandang nih belum nemu Shell nih, atau Vivo gitu, Shell Vivo masuklah kan ini CS buat membantu pemerintah supaya subsidinya tepat sasaran gitu. Udah paling gue ngisi pertama kayak dah ntar kalau misalnya kagak ketemu Shell ya. Oke sob, gue lanjut lagi. Ini ya gini-gini aja perjalanan. Paling kadang-kadang gue down speed di 50 sambil nge-vape. Kalau lagi nge-vape paling naik speednya ke 70-80an lagi, 70, 80, 85. Sekarang speed gue di 71, 73. Gue lanjut lagi ya teman-teman. Jam 10.51 udah sampai di Jalan Oto Iskandar Dinata. Dan ini kayaknya gue lagi di pasar deh. Mulai ada sedikit ketersendatan, nggak selancar tadi dari Bekasi sampai Cirebon. Dan speed gue di 30 tadi bahkan. Sekarang udah mulai naik lagi, speednya ke 50. Sementara bensin gua sudah turun menjadi 2 bar teman-teman. Bila gua nggak menemukan Shell ya Pertamax. Dan kalau kalian notice, dan gua nggak tahu ya, inget apa kagak, gua lagi posisi ngerekam atau enggak, si Om ini dari Bekasi, kita juga bareng sama si Om ini dari Bekasi, dan kita ketemu lagi sekarang di Cirebon. Seru banget touring jarak jauh kayak gini. Kita bisa bebarengan sama orang-orang gitu. Kita masih di Cirebon jam 10.53. Oke, lurus Cirebon ke kiri kantor Kecamatan Jamblang. Tapi kalau ada pom bensin Pertamina sebelah kiri, gue mau ngisi bensin dulu, sekalian turun minum dulu sebentar, nge-vape 15 menit, cabut lagi dah. Masuk dulu, pantat panas bos. Gue ngerasa awalnya jok Genio ini cukup ya, keras sih, tapi masih cukup lah. Ternyata kalau dipakai jarak jauh kayak gini panas bos, capek juga. Wah, depan pom bensin tuh teman-teman, pas banget. Ngantri nggak ya? Semoga nggak ngantri sih. Kalau ngantri kita cari pom bensin lain. Buh, sedap antriannya. Tapi tempat ngasonya kurang ya, kurang asik sob. Gini doang. Coba cari yang lain. Gitu doang tempat ngasonya. Iya gitu doang tempat ngasonya, nggak seru. Kita cari yang lain pom bensinnya. Tempat ngasonya gitu doang sob, kurang PW. Gue pengen yang agak-agak PW gitu, enak. Oh iya teman-teman, ini gue pakai mikrofon dari handset yang waktu itu pernah gue spill videonya, ntar gue taruh di deskripsi deh. Gue pakai handset yang waktu itu gue spill teman-teman. Gue lupa mereknya apa. Gue nggak tahu nih hasil suaranya kayak gimana nih setelah sekian lama gue pakai. Udah sekitar 2 bulanan, hampir 3 bulan ini gue pakai handset ini tuh.
Gue nggak tahu hasil suaranya masih bagus apa enggak, apa masih berfungsi apa enggak mikrofonnya. Gue nggak ngetes teman-teman, mohon maaf. Masih di Cirebon, speed gua di 40-30. Oke, Bandung Jakarta, kanan lewat tol Kuningan Semarang, kiri lewat tol Cirebon, lurus. Kita kayaknya lurus. Oke, bener lurus. Alhamdulillah, tapi gua masih tetap bersyukur karena sejauh ini cuacanya aman, gak hujan, terus tidak ada kemacetan yang berarti, cuma tersendat dikit doang kayak tadi. Speed juga turun cuma di 30, nggak sampai yang berhenti. Semoga lancar terus ya sampai ke tujuan akhir kita di Purwokerto. Banyak yang bilang kalau Jogja itu istimewa, tapi yang bikin nyaman tuh Purwokerto, gitu katanya. Tapi emang kotanya tuh nyaman, guys. Ya semoga akan selalu nyaman seperti itu. Gue mau kiri, sorry pak, mau lihat. Oh ada Alfamartnya tuh. Antrian Pertalitnya juga nggak parah sih. Gue sini aja. Pertama, kita antri dulu sob. Panas, kemarin isi bensin 61, sekarang mau gue full tank lagi kena berapa ya? Langsung di Alfamart sana kayaknya gue. Oke teman-teman, tadi gua ngisi bensin full tank 29.000. Nah, sekarang gue mau istirahatin kuping dulu nih, panas kuping gue sob. Di Alfung di SPBU Tegal Sari, guys. Apa yang seger ya? Karya set aja deh. Karya set aja dah.